2024 kan banyak ininya. Saya ngelihat gini, dan ini true from the bottom of my heart ya. Karena udah ngalamin 4 tahun terakhir up and down. Politik itu nggak bisa terlalu kita atur-atur. Politik itu banyak mengalir saja. Jadi yang saya akan lakukan terus ada di tengah masyarakat. Saya akan fokus untuk memberikan solusi. Kalau misalnya nanti tiba-tiba dipasangkan lagi dengan Anies gitu ya. Kalau Bung yang di depan pasangannya namanya Sadis. Sandi Anies. Tapi kalau yang di depannya Anies jadi Nissan. Anies Sandi. Jadi pilih Sandi sampai pilih Nissan. Mobil kali ya, Nissan. Ya itu kan mobil Nissan. Tapi ini kan bisa juga kuburan. Pas lagi krisis saya kembali tinggal di rumah orang tua lagi. Sama nasib kita pas lagi krisis di PHK juga. Iya. Kalau kita bicara tentang Bung Sandi ya, orang nggak mungkin tidak mengaitkannya dengan 2024. Saya sudah mencecar Rocky Gerung kan, dia menyebut 3 nama yang dia sebut, paling tidak ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, nama yang serius selain dirinya sendiri, dirinya sendiri itu nggak serius. Bupati Boltim nggak serius juga. Nah, yang seriusnya ini adalah Anies Sandi, kemudian satu lagi AHY ya. Wah, ini kontestan Pilkada DKI semua ya. Bahkan dia mengatakan itu sudah ada tagline-nya. Pertama, Sandi tidak mungkin keluar dari mandat mak-mak, katanya kan gitu. Yang kedua, tagline-nya sudah ada, no Sandiaga, no laga katanya. Ya. Saya ingin frankly speaking, Bung Sandi, 2024 gimana? 2024 Pilpres maksudnya? Nggak mungkin juga pemilihan lurah kan? 2024 kan banyak ininya. Saya ngelihat gini, dan ini true from the bottom of my heart ya. Karena udah ngalamin 4 tahun terakhir up and down. Politik itu nggak bisa terlalu kita atur-atur. Politik itu banyak mengalir saja. Jadi yang saya akan lakukan terus ada di tengah masyarakat. Saya akan fokus untuk memberikan solusi, khususnya 2 hal utama ya, lapangan pekerjaan, dan ini jarang di cover, tapi menurut saya harga-harga bahan pokok akan meningkat pasca COVID-19 dan cenderung menjadi satu beban buat sekarang masyarakat. Pun kan sudah meningkat harga, Bung. Iya betul. Maksudnya banyak yang ngomong mengenai COVID, lapangan pekerjaan, tapi yang sebetulnya sekarang dirasakan bebannya berat adalah harga-harga bahan pokok yang meningkat dan juga beban biaya hidup yang semakin mencekik untuk kelompok menengah ke bawah. Nah, saya ini kan nggak punya posisi strategis di partai, saya wakilnya Pak Prabowo, nggak punya posisi di pemerintahan. Tapi saya yakin sebetulnya bahwa kita bisa berkontribusi dari mana saja. Di luar pemerintahan juga kita bisa berkontribusi. Dan kali ini di bawah Relawan Indonesia Bersatu kita turun untuk membantu proses melawan COVID-19 ini. Ya banyak sekali sih apa yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, itu kalau kita lebih bisa menyatukan sinergi kita, misalnya dari segi jaring pengaman sosial, data-data yang sudah masuk dan sudah tereksekusi itu tingkat akurasinya di bawah 85%, masih ada sekitar 15%
warga masyarakat yang belum tersentuh. Nah, inilah peran orang-orang yang di luar pemerintahan seperti saya membentuk volunteers group untuk mendata dan segera berkolaborasi dengan pemerintah, aparat, TNI, Polri, dengan dunia usaha untuk segera menyentuh. Nah, fleksibilitas itu yang nggak dimiliki oleh Bung Sandi di Relawan Indonesia Bersatu sekarang ya? Ya, kami di Relawan Indonesia Bersatu kita punya satu komitmen, ada 5 cluster yang kita kerjakan, testing, dekontaminasi, jaringan pengaman sosial, membagikan sembako, membagikan masker, APD, dan juga cairan disinfektan, hand sanitizer, dan terakhir sosialisasi dan edukasi. Itu link dengan pemerintahan dan pendukung Pak Jokowi kan? Jadi kami sudah melakukannya di awal COVID-19 ini, awal Maret, dan setelah kita bergerak lebih dari 3 minggu memasuki bulan April, semakin banyak yang menyatakan ingin bergabung, dan pada tanggal 22 April kita deklarasikan. Dan waktu itu lintas organisasi, lintas komunitas, lintas profesi, pendukung Pak Presiden Jokowi juga ada, pendukung saya, pendukung Pak Prabowo juga ada, semua pada berkumpul di situ. Kita yakini bahwa saat ini adalah saat kita menyingkirkan semua perbedaan, kita fokus untuk melawan COVID-19. Saya hanya ingin mengingatkan soal tanggal-tanggal ya. Wah, saya iseng-iseng itu ya. Bung Karno itu lahirnya tanggal 6 Juni. Saya ingat karena saya pernah membaca biografi dia ya, yang ditulis oleh Cindy Adams. Kemudian Pak Harto tanggal 8 Juni. Presiden ketiga kita B.J. Habibie itu tanggal 25 Juni. Wah, saya hafal ya. Presiden kita Gus Dur tanggal 7 September. Kemudian Presiden kita Megawati 23 Januari. Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono 9 September. Dan Pak Jokowi 21 Juni. Jadi presiden kita itu hanya di 3 bulan saja. Bulan Juni yang mayoritas dan bulan September 2. Juni itu Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Pak Jokowi 4. Ya. Dan tanggal 28 Juni adalah ulang tahun Sandiaga Salahuddin Uno. Yang depan. Iya, tanggal 28 Juni. Berarti Bung, ini dekat-dekat nih, mirip-mirip ya. Bisa menjadi orang kelima yang lahir di bulan Juni. Tapi kayaknya kebanyakannya itu bukan Cancer ya. Kalau awal Juni apa tuh? Gemini ya? Gemini. Ya. Saya di ujung bulan Juni itu Cancer. Jadi nggak tahu apa maknanya. Tapi kan kita tidak pakai bintang, kita pakai lahir kan. Ketika daftar sebagai calon presiden dan wakil presiden kan nggak ditanya bintangnya, yang ditanya tanggal lahir dan bulan lahirnya. Kalau berorasi itu Desember ya? Jadi saya Januari. Jadi ada juga satu. Jadi yang punya peluang untuk jadi presiden 2024 itu adalah berdasarkan bulan lahir itu Sandiaga Salahuddin Uno dan Refli Harun. Wong kita galuh. Jadi waktu kemarin acara di Satria Mandala itu memang tanggalnya itu ya, bukan Desember persis. Oh enggak, persis tanggal 26 Januari. Jadi saya mendapatkan berkah 26 Januari itu hari libur lagi. Dan itu a day before COVID ya. Gila itu 27 Januari kan mulai COVID. Saya tidak bisa tanya banyak-banyak skenario 2024 karena Bung Sandi sudah pinter berkelitnya. Enggak, tapi begini, nanti akan sampai lagi ke sana. Saya lihat ini menarik ya, di 2024 itu demografi kita akan sangat berubah ya, karena populasi milenial ini akan menembus angka 50%, jadi yang di bawah usia 35 tahun. Jadi menurut saya ini akan ada perubahan dari elektoral. Ini yang saya belum dapat data-data terakhir karena memang saya nggak lagi menjalankan politik praktis, jadi nggak punya data-data terakhir. Tapi saya membayangkan nanti profil pemilih-pemilih kita ini akan berubah secara drastis dibandingin tahun 2019. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya isu-isu yang selama ini mendominasi setiap pilgub, pilbub, atau pil wali kota, pilpres akan berubah total. Di mana narasi-narasi ini juga akan dibawa oleh
elektoral yang baru ini untuk dipecahkan kepada dititipkan kepada para calon kandidat itu untuk menarasikan bagaimana membawa Indonesia di 2024. Jadi menurut saya dua aspek itu dan saya meyakini bahwa kita ada dua permasalahan utama, yaitu satu, masalah kemandirian bangsa kita. Dari segi kita lihat pilah-pilah dari segi ekonomi, politik, pendidikan, juga dari kesehatan. Ini kesehatan amburadul banget kemarin kita lihat, tapi ini untuk diskusi terpisah lah, nanti saya sama Chief Refli nanti cari waktu lagi untuk bicara ini. Tapi sebagian dari pemikiran-pemikiran tersebut lah yang harus dipecahkan nanti di 2024. Mengenai individu-individunya, you never know. Saya seminggu sebelum diminta sama Pak Prabowo mendampingi itu, saya lagi di Moskow. Terus saya lagi jalanin tugas Pemprov DKI waktu itu. Kita punya sister city Jakarta sama Moskow. Saya lagi di sana, lagi ngobrol-ngobrol, minding my own business. Tiba-tiba ada telepon, Pak Prabowo minta balik. Begitu balik langsung diminta ke Kartanegara. Dalam perjalanan pulang dari Moskow, Pak Amin telepon, Pak Amin Rais, beberapa ini intinya cepat pulang. Padahal saya mestinya 1 minggu di sana gitu. Dan saat itu waktu bergerak cepat sekali dan cair sekali politik kita ini. Dan belajar dari sana, sama juga waktu Pilgub DKI, saya tuh dicalonkan sebagai gubernur. Gitu. Anies Baswedan waktu itu nggak ada. Waktu kita ketemu di Kompas TV, Bung pada waktu itu kan masih calon gubernur. Gitu. Masih, sampai detik terakhir, sampai hari Kamis, kan Jumat itu adalah pendaftaran. Sampai hari Kamis itu saya masih calon gubernur. Tapi akhirnya politik itu cair, saya ngambil keputusannya, saya meyakinin Pak Prabowo bahwa untuk kita bisa menawarkan satu perubahan di Jakarta, kita butuh tokoh nasional yang ikut meramaikan. Akhirnya saya yang melobi partai-partai lain termasuk PKS, akhirnya bisa diterima Anies. Jadi belajar dari dua pengalaman itu menurut saya sangat sulit ditebak. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah basis pemilih elektoral dari segi demografi, sosial ekonomi statusnya mereka bagaimana, terus juga dari segi pendidikan, dan juga isu-isu utama yang menurut saya akan kembali lagi, isu utama itu adalah ekonomi, mendominasi lapangan kerja, harga-harga bahan pokok, dan isu kesehatan. Sekarang kan tiba-tiba COVID-19 ini membangunkan kita dari tidurnya nggak. Selama ini kita nggak berinvestasi di sistem kesehatan kita, fasilitas kesehatan maupun juga tenaga kesehatan kita. Bung, kalau misalnya nanti tiba-tiba dipasangkan lagi dengan Anies gitu ya. Kalau Bung yang di depan pasangannya namanya Sadis. Sandi Anies. Tapi kalau yang di depannya Anies jadi Nissan. Anies Sandi. Jadi pilih Sadis sampai pilih Nissan. Mobil kali ya, Nissan. Ya, itu kan mobil Nissan, tapi ini kan bisa juga kuburan. Kan tergantung kita mau bikin 2 atau 1 S-nya kan. Kalau bikin 1 kan Nissan jadinya. Batu Nissan. Iya gitu. Karena begini, kita kan namanya politik masalah kemungkinan-kemungkinan ya. Bisa jadi tiba-tiba Prabowo maju lagi 2024 dan pasangannya Puan Maharani. Karena dia kan sudah part of government sekarang, part of the state. Tapi kemudian kelompok non-state ini pengen figur yang lain. Tiba-tiba figurnya muncul. Wah, ini kalau pasangan Sadis atau Nissan tadi. Anda membayangkan nggak, Bung? Tiba-tiba Anda harus berhadapan dengan Prabowo head to head. Mohon maaf Pak Prabowo ya kalau mendengarkan ini ya, kan nggak apa-apa kan. Demokrasi kita masih. Ya, saya belajar ya dalam berbisnis kemarin, politik, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang sama sekali kita nggak bisa kontrol. Jadi hal-hal yang nggak bisa kontrol ini kita percuma juga mikirin, percuma juga ngebayangin, karena akhirnya bikin kita stres sendiri, kita bikin excited sendiri, nggak jelas. Saya hal-hal yang bisa saya kontrol aja lah. Saya bisa membantu proses ini dan membantu untuk membangun negara ini, ya sudah bagus sekali kontribusi. Saya ini kan dapat banyak banget dari Indonesia. Saya ingin sharing juga di sini bahwa saya tuh di PHK dulu, jadi nggak pernah ngebayangin posisi seperti sekarang. Di PHK di mana,
Saya dulu kan berprofesi sebagai pegawai kantoran biasa. Saya fokus waktu itu di karir saya di dunia investasi. Terus pada saat krisis 97 98 kan saya di PHK. Saya pas lagi krisis pas ya. lagi krisis saya kembali tinggal di rumah orang tua lagi. Sama nasib kita, pas lagi krisis di PHK juga. Iya.